slogan baru. DP slogan bansos sementara berdaya sementara berdaya selamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi ibu-ibu penerima PKH yang ada di Kelurahan Lawangirung. Ini cuma segini, Bu. Lawangirung ada 61, Mar yang datang cuma ini no. Kolesterol, astaga. Lingkungan 1, Kang, ini yang belum datang, Kang, belum hadir, Kang. Lingkungan 1, 2, 3, Kang. Oke, sambil tunggu kita mau sampaikan beberapa hal yang penting. Kenapa kita sebagai pendamping minta waktu Pak Ibu-Ibu untuk hadir di pertemuan hari Sabtu? Padahal mungkin ibu-ibu sementara ada pekerjaan, ada mau masak lagi, Kang, Bu. Deng, ini pagi-pagi leto. Mar kita mudah-mudahan biarpun pagi masih fresh toh. Jadi apa yang kita sampaikan ibu-ibu masih boleh mau ingat, Kong, boleh mau bantu sampaikan ke anggota yang lain. Di sini ada beberapa poin penting yang kita harus sampaikan Pak Ibu-ibu supaya jangan nanti ketika DPPKH atau BPNT tak hilang, ibu-ibu mau salah pendamping, bilangnya enggak pernah sampaikan, bilangnya enggak pernah sosialisasi, padahal ibu-ibu yang jarang hadir pertemuan. Jadi kita mau sampaikan yang pertama mengenai perubahan kebijakan Kementerian Sosial. Sekarang sudah membuat slogan baru. DP slogan bansos sementara berdaya selamanya. Jadi bansos sementara itu artinya Ibu duduk di kursi kuat, Bu. Yo, minta tolong cari kursi lagi. Jangan, adik kan kasihnya. Coba tanya kursi Pak Tante Wilsa. Nah, Bu, kenapa dibilang bansos sementara berdaya selamanya? Karena sekarang kan mensortir kembali para penerima PKH dan BPNT. Jadi, untuk ibu-ibu yang berterima PKH dan BPNT lebih dari 5 tahun, tahun ini Bapak dan Ibu masuk dalam program PPSE. PPSE itu apa? Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi. Karena orang sekarang berprinsip kita sebagai pendamping juga diminta bukan hanya memastikan ibu terima bantuan PKH atau BPNT, tapi kita sebagai pendamping sekarang diwajibkan untuk memberdayakan ibu-ibu penerima PKH dan BPNT. Program pemberdayaan itu seperti apa? Program pemberdayaan itu pembinaan usaha. Bagaimana pemberdayaannya? Jadi misalnya Ibu Tiwi tahu bikin cookies, cuma mungkin hanya beberapa cookies, toh? Nah, nanti kita sebagai pendamping cari lembaga pelatihan kerja supaya Ibu Tiwi boleh bisa bikin cookies yang lebih banyak dari jenis, misalnya cake atau apa begitu. Nah, setelah Ibu Tiwi tahu bikin cookies, Bu, kurang modal, kita akan cari lagi lembaga-lembaga yang bisa kasih suntikan modal for Ibu Tiwi. Tapi ingat, ini suntikan modal ini boleh habis. Jadi kita juga mengajarkan Pak Ibu Tiwi caranya mengatur uang usaha. Jadi uang usaha dengan uang pendapatan dari Paitua itu harus dipisah. Supaya ibu-ibu boleh tahu, ini hasil cookies berapa, untuk pengeluaran sehari-hari berapa. Kok kalau misalnya Bu, ternyata kita Paitua enggak kerja, bagaimana? Nah, kalau Paitua sementara enggak kerja, berarti kan waktu Paitua ada kerja, itu harus ada sedikit tabungan. Tapi kalau misalnya enggak ada penghasilan sama sekali dari Paitua, otomatis uang dari usaha ini yang akan dipakai untuk kebutuhan sehari-hari. Tapi di situ kita akan mengajarkan Pak Ibu-Ibu bagaimana caranya menyisihkan uang modal usaha bikin cookies ini dengan DP keuntungan, supaya DP keuntungan ini hanya sebagian yang boleh ibu mau pakai untuk kebutuhan sehari-hari. DP sisa keuntungan ibu simpan, ibu tabung untuk penambahan modal yang lebih besar. Begitu.
Nah, selain itu kami juga pendamping diminta oleh Pak Menteri untuk melakukan pelatihan marketing. Jadi bagaimana cara Ibu memasarkan supaya rame, bagaimana caranya supaya Ibu punya produk ada mereknya, itu semua nanti torang dampingi. Jadi setelah 1 tahun masuk dalam program PPSE, ibu-ibu terima juga bantuan modal usaha dari kementerian ataupun dari lembaga lain, orang mau lihat DP hasil. Sepanjang 1 tahun ini, misalnya ibu perkembangan usaha, belum ada kemajuan yang signifikan, itu akan lagi kita topang dengan pelatihan dengan bagaimana mengatur keuangan. Kalau sudah, ibu akan dilepas dari PKH dan BPNT, termasuk KIS pemerintah akan hilang. Karena akan hilang sepenuhnya dari DTSEN. Kenapa pemerintah Kemensos sekarang lakukan seperti itu? Karena harapan dari kementerian adalah Bapak dan Ibu tidak terlena, tidak termina-bobokan dengan bantuan. Proses pendampingan saya belum maksimal. Sehingga Bapak dan Ibu merasa terus-menerus tidak mampu untuk keluar dari bansos. Padahal sebetulnya itu tidak layak. Nah, yang kriteria tidak layak bansos seperti apa? Yang pertama, suami atau istri atau anak-anak punya pendapatan tiap bulan. Artinya ada gaji tetap yang diterima. Itu tidak layak. Jadi bukan berarti ibu dan bapak mesti sok kaya dulu baru keluar dari PKH. Ya enggak, bukan. Tapi kalau ada tua so bekerja, itu berarti bapak dan ibu sebetulnya so enggak layak terima PKH atau BPNT. Bagaimana for lansia? Nah, kita mau bercerita sedikit for lansia. Lansia memang diharapkan oleh Kemensos akan dilindungi secara ekonomi oleh anak. Tapi mungkin ada beberapa lansia, mohon maaf, masuk kategori lansia terlantar. Kategori lansia terlantar itu misalnya ada DP anak, ada DP keluarga, tapi lansia itu cuma tinggal sendiri di rumah atau dititip pak orang lain. Nah, itu masuk lansia terlantar. Tapi kalau tidak masuk kategori lansia terlantar, apalagi mohon maaf misalnya DP anak ada yang mungkin polisi, PNS, Polri, itu tidak bisa. Nah, tapi kenyataannya banyak Bu, penerima PKH lansia yang anaknya sebetulnya Polri, yang anaknya sebetulnya PNS, yang anaknya sebetulnya mohon maaf mungkin pejabat pemerintah. Nah, ini di sini karena melihat kategori lansianya, padahal sebetulnya itu masuk kategori tidak layak bansos. Begitu. Jadi ini informasi yang saya mau sampaikan. Saya mungkin selama ini Bapak dan Ibu melihat kalau misalnya Bapak siang, saya terlihat santai gitu ya. Mungkin Bapak dan Ibu sering berpikir, biar John tidak hadir, Ibu pendamping tetap mau kasih keluar DP bantuan. Tapi walaupun Bapak dan Ibu bilang, Bu, kita ada keperluan ini, Bu, kita tidak bisa hadir karena ini. Mungkin saya tidak respon, tapi saya tetap menyampaikan ke Mensos, mana yang hadir, mana yang tidak. Karena saya hafal, Bu, Bapak dan Ibu muka, apalagi yang penerima-penerima lama. Kita pasti tahu, minimal tahu muka. Dengan kita juga beberapa kali kunjungan ke rumah. Jadi kita tahu persis kondisi ekonomi Bapak dan Ibu seperti apa, anak-anak bagaimana, ada yang masih di sini atau ada yang pindah, itu kita tahu. Cuma mungkin kita tidak akan sampaikan secara langsung. Tetapi tetap hasil yang kita kunjungan itu sampai ke pusat. Jadi untuk sekarang saya mau mengingatkan Bapak dan Ibu khususnya penerima PKH dan BPNT yang sudah lebih dari 5 tahun, mulai dari hari ini mempersiapkan diri. Mempersiapkan diri dalam arti apa? Yang pertama sudah harus berpikir mau usaha apa, butuh pelatihan apa, sampaikan ke saya. Saya akan cari lembaga pelatihan untuk Bapak dan Ibu yang mau punya usaha. Kemudian modal usahanya dari mana? Nanti disupport oleh Kemensos.
Kemarin Pak Bakri salah satu yang saya buatkan proposal dengan Ibu Wilsa juga. Jadi Ibu Wilsa sudah membuat surat pernyataan pengunduran diri dari PKH, tetapi bansosnya masih berjalan karena pendanaannya belum cair. Nanti kalau proses pendanaannya dan pembinaannya sudah berjalan, baru akan dilepas PKH, BPNT, dan semua bantuan sosial pemerintah lainnya. Begitu. Jadi, saya mengingatkan kembali, khususnya ibu-ibu yang sudah lebih dari 5 tahun terima PKH dan BPNT, bersiap mempersiapkan diri dengan segala kemungkinan. Harus mulai berpikir mau buat usaha. Karena ingat ibu-ibu, apa tadi saya ada bilang? Bansos sementara, berdaya selamanya. Karena kenapa? Banyak sekali masyarakat Indonesia yang perlu dibantu oleh pemerintah. Supaya orang boleh baku ganti. Jangan selalu ke Mensos dapat penyampaian, so kurang itu saja penerima PKH. So cuma itu saja penerima BPNT. Akhirnya dari pusat dorong 4 orang. Ayo pendamping bergerak, berdayakan penerima bansos PKH dan BPNT. Nah, kriteria yang sudah mampu juga, yang pertama, kalau Bapak dan Ibu memiliki barang yang cukup mewah. Misalnya apa? Motor. Ya, motor itu juga ada kategorinya. Mana yang boleh? Mana yang tidak? Bu, kalau misalnya motor anak punya, itu bagaimana? Masih masuk satu kakak Pak Ibu, berarti dihitung Ibu aset. Berarti mampu. Jadi cara perhitungan untuk keluarga PKH dan BPNT yang kategorinya mampu, misalnya di dalam keluarga ada 5 orang, ya, ada suami, istri, dan 3 orang anak misalnya. Anak yang terakhir mungkin SMA, ya, berarti masih ada komponen untuk masuk di PKH. Baru anak yang pertama kerja di Indomaret. Gaji di Indomaret berapa? Minimal UMP. Ya, ibu-ibu, berarti sekitar 3 juta. 3 juta atau 3,2. Kita taruh paling kecil 3 juta. Baru penghasilan suaminya, misalnya ojek, misalnya ya, 1 hari dapat 100.000. Berarti kalau 30 hari berapa ibu-ibu? 3 juta. Tambah 3 juta anaknya, berarti sudah ada 6 juta. Nah, misalnya ibu ada usaha warung kecil-kecilan, katakan paling minim cuma dapat 50.000. Kali 30, berarti 1,5 juta. Tambah 6 juta, 7.500.000. Itu masuk tidak layak. Berarti itu masuk kategori tidak layak bansos. Nah, makanya di sini saya mau menyampaikan kembali agar Bapak dan Ibu, khususnya yang sudah merasa penerima PKH lebih dari 5 tahun, boleh mulai mempersiapkan diri, memikirkan usaha, dan mempersiapkan diri membuat surat pernyataan pengunduran diri dari PKH atau BPNT, lalu masuk di program PPSE. Artinya berhenti dari PKH bukan langsung berhenti begitu, tapi kita pindahkan ke bantuan yang lain, yaitu PPSE. Cuma PPSE juga tidak selamanya ya Bapak dan Ibu. PPSE itu pemberian bantuan modal usahanya oleh Kemensos hanya 1 kali. Tapi pelatihan dan pendampingannya akan berkali-kali. Jadi suntikan dananya 1 kali oleh Kemensos, sisanya pelatihannya dengan mungkin nanti bantuan dana usaha dari perusahaan lain, itu akan saya bantu carikan, saya akan upayakan. Sehingga Bapak dan Ibu bisa terlepas dari bansos. Itu mungkin yang pertama saya mau sampaikan. Yang kedua, juga saya mau sampaikan berkaitan dengan bansos sementara berdaya selamanya. Dari hasil survei kemarin, mungkin akan ada beberapa orang kehilangan bansosnya. Tidak akan terima lagi bansos. Karena berdasarkan hasil survei dan pertanyaan dan wawancara, dari sana akan dapat sebuah kesimpulan dari Kemensos yang direkap oleh BPS, Badan Pusat Statistik, apakah Bapak dan Ibu masuk keluarga yang
layak atau tidak layak bansos. Karena PKH, saya pernah sampaikan, PKH itu termasuk keluarga yang ada di desil berapa, Bu? 1 dan 2. Desil 1 itu apa? Kelompok fakir dan miskin. Jadi kalau ibu dan bapak merasa punya penghasilan yang tadi lebih dari 1 juta atau 2 juta, itu berarti bapak dan ibu sudah tahu bahwa bapak dan ibu tidak layak bansos. Kalau sudah merasa, sebaiknya segera membuat surat pernyataan graduasi mandiri, kemudian gabung di program PPSE. Tapi kalau bapak dan ibu belum mau mengundurkan diri dari PKH, mungkin akan tergraduasi by system. Jadi artinya bansosnya hilang, PPSE-nya juga tidak ada. Nah, ini bukan mengancam atau menakut-nakuti, tapi ini untuk ibu-ibu boleh mempersiapkan diri. Artinya mengantisipasi. Jangan terlena dengan bansos. Karena masih banyak keluarga-keluarga lain yang lebih susah. Ada yang misalnya yang disabilitasnya mohon maaf, misalnya mungkin ada yang ODGJ atau misalnya disabilitas mental. Ya, kalau disabilitas fisik itu belum masuk ke disabilitas beratnya PKH. Jadi tidak masuk kategori. Tapi yang kategori ODGJ, baru kemudian dia punya keterbatasan dalam hal kepandaian, emosional, intelijensi, kepandaian, kecerdasan. Nah, itu masuk disabilitas beratnya PKH. Ini yang sebenarnya akan dibantu oleh Kemensos, tetapi bantuannya juga jika sudah lebih dari 5 tahun, anggota keluarga yang menjaga ODGJ ini, atau lansia ini, atau yang disabilitas cerdasan, itu yang akan diberdayakan dengan harapan keluarganya ketika sudah mapan secara ekonomi boleh membantu merawat keluarganya yang disabilitas. Jadi aturan ini berlaku satu untuk semua, bukan pilih kasih. Nah, jadi di sini saya mau sampaikan bahwa di dalam pertemuan PKH juga Bapak dan Ibu sebagai penerima ada kewajiban. Kewajiban yang pertama apa, Bu? Kewajiban yang pertama apa? Kehadiran. Minimal 1 bulan 1 kali. Dengan durasi pertemuan maksimal 2 jam. Kewajiban yang kedua, ini sering kali dilupakan oleh Bapak dan Ibu karena sudah terlena. Apa? Kehadiran anak di sekolah. Minimal berapa persen? 85%. 85% itu hitungannya seperti apa? 1 bulan kalender sekolah hanya boleh maksimal 3 hari tidak hadir di sekolah. Ya, baik izin maupun alfa. Tapi kalau sakit dengan surat sakit dari dokter itu tidak akan dihitung. Berapa lagi? Untuk yang penerima lansia, disabilitas, ibu hamil, dan balita wajib membawa anggota keluarganya melakukan pemeriksaan. Minimal berapa, Bu? Ada yang masih ingat? Ini kayaknya ibu-ibu karena so terpesona atau so berpikir, aduh, sudah mau dapat bansos ini. Berapa, Bu? Minimal kehadiran di puskesmas? Mujahid. Berapa? 1 bulan 1 kali. Nah, kemarin saya sempat bekerja sama dengan Puskesmas Wena untuk imunisasi di kantor lurah. Sedikit kecewa karena penerima PKH yang seharusnya memiliki kewajiban untuk imunisasi anaknya justru tidak hadir. Saya akan kunjungan ke puskesmas untuk memastikan ibu-ibu yang memiliki anggota keluarga yang lansia, disabilitas, ibu hamil, dan balita ada di puskesmas setiap bulan melakukan pemeriksaan. Khususnya balita ya, ibu-ibu. Balita itu masih butuh imunisasi, masih butuh vitamin A, ya, masih butuh
pemeriksaan rutin tiap bulan dari dokter untuk memantau tinggi, berat badan, supaya apa? Mencegah stunting. Ini PKH dengan BPNT, ceritanya Kemensos ada serahkan ke Bapak dan Ibu supaya mencegah anak kekurangan gizi. Kemudian yang kedua, memastikan nih anak-anak yang ada di keluarga mendapat pendidikan yang baik. Supaya apa? Ketika nanti mereka sudah lulus SMA, mereka boleh dapat pekerjaan yang baik, ibu-ibu juga boleh dibantu secara ekonomi. Jadi harapannya Kemensos, ketika anak sudah lulus SMA, sudah bekerja, mereka punya gaji boleh sedikit membantu perekonomian keluarga. Bukan lagi ibu datang ke Kemensos, Bu, tapi anak ada baru menikah, kasihan, dorang perlu bantuan PKH. Bukan itu. Jadi yang diharapkan Kemensos, ketika Bapak dan Ibu dari awalnya, dari dasarnya, adik waktu dalam kandungan ibu makan bergizi, ketika lahir imunisasinya dijalankan secara lengkap, ya, baru tinggi badan, berat badan sesuai dengan standar anak seusianya, tidak stunting, cerdas, pandai. Akhirnya harapannya Kemensos, sumber daya manusia untuk Indonesia itu bisa tercapai. Visi misi Pak Menteri dan Pak Presiden sekarang adalah menurunkan angka stunting. Penurunan angka stunting itu dimulai dari mana? Dari penerima PKH dan BPNT. Jadi kalau kami pendamping tidak maksimal, tidak tegas, Pak Ibu-Ibu, ini tujuannya pemerintah tidak tercapai, Bu. Tetap ada anak stunting, tetap ada anak yang kurang gizi. Kok tuh doi PKH kemana? Doi BPNT kemana? Kita sering dengar, Bu, ini yang kadang-kadang kita mungkin rasa marah ada, kecewa ada, dan kasihan pun ada. Entah salah di mana, nggak tahu. Tapi yang pasti, menurut kalau dari pengamatan saya, ibu-ibu yang rutin hadir dalam pertemuan, itu rata-rata keluarganya ada perbaikan. Perbaikan dalam arti apa? Anak-anaknya di sekolah 85% itu tercapai. Gizi anak-anak bagus. Yang ikut materi saya dari pendampingan dari awal itu pasti ada perubahan perilaku. Kartu enggak digadai. Saya tahu, Bu, ada beberapa penerima, saya enggak mesti bilang, ada beberapa penerima PKH saya tahu kartu ATM-nya digadai ke orang. Tapi habis itu bilangnya ke pendamping, Bu, tapi kartu hilang. Ujung-ujungnya minta teman ke bank, ganti kartu. Kok tuh kartu yang ibu ada gade Pak orang, nggak bisa mau tarik ibu doi toh. DP laste ibu tetap berhutang. Kok ibu sok kasih bodoh Pak orang. Tambah dosa, Bu. Tambah dosa. Jadi, saya mau mengingatkan, proses pendampingan saya akan kita rubah secara total. Mulai dari sekarang, Bapak dan Ibu yang sudah lebih dari 5 tahun, bisa segera mempertimbangkan membuat surat pernyataan graduasi mandiri sejahtera. Kemudian sampaikan ke saya, Bu, saya butuh pelatihan ini. Bu, saya butuh alat ini. Bu, kami butuh strategi pemasaran yang seperti ini supaya rame. Sampaikan ke saya. Saya akan memikirkan caranya, bekerja sama dengan lembaga pelatihan dan koperasi atau dan lain-lain, supaya ibu-ibu boleh terima pelatihan, boleh terima bantuan usaha selain dari Kemensos. Hasilnya nanti maksimal ibu boleh lepas dari bansos. Ibu lepas dari bansos, saya enggak minta. Saya enggak pernah minta sepeser pun uang dari Bapak dan Ibu, karena saya tahu Bapak dan Ibu juga
memerlukan, dan saya juga ada gaji. Tapi ketika Bapak dan Ibu sukses secara ekonomi lepas dari PKH, itu suatu berkat buat saya. Karena berarti saya berhasil mendampingi Bapak dan Ibu. Tapi kalau Bapak dan Ibu saya lebih dari 5 tahun cuma tanya Pak kita, Bu, kapan keluar dari PKH? Bu, kapan cair dari BPNT? Kita merasa gagal, Bu. Sekarang kami pendamping kinerjanya, Bu, dinilai dari graduasi mandiri sejahtera. Kalau dulu-dulu orang target graduasi tidak ditentukan. Tiap tahun boleh berapa saja. Tapi tahun ini targetnya semua pendamping harus mencapai 10 keluarga. 10 keluarga. Jadi 10 keluarga ini graduasi mandiri sejahtera, tapi bukan berarti langsung saya lepas, Bu. Enggak. Jadi 10 keluarga yang Ibu sudah bikin surat graduasi ke saya, justru jadi tambahan motivasi kerja buat saya. Oh, berarti 10 orang ini Ibu ini punya usaha jahit. Oh, berarti saya harus cari pelatihan jahit. Oh, Ibu ini punya anak SMA yang belum bekerja. Oh, saya bisa kasih pelatihan misalnya bikin website, bikin game supaya mereka bisa kerja. Oh, saya penerima ini punya mau graduasi, tapi ketika Bapak dan Ibu membuat surat pernyataan graduasi mandiri sejahtera, bukan pekerjaan saya sudah berkurang, tetapi motivasi saya lebih banyak, karena berarti saya harus cari nih perusahaan mana yang saya bisa ajak kerjasama untuk ibu-ibu ini boleh dapat modal usaha dan ekonominya bisa berjalan lebih baik. Itu. Nah, di sini ada yang mau bertanya, Bapak dan Ibu? Ya, silakan Bu. Siang. Sok kelar atau baru mau kelar, Bu? Oh, baru lulus ini. Oh, baru mau terima ijazah. Bisa kuliah. Oke. Nah, untuk ibu-ibu yang menjadi penerima bansos PKH dan BPNT punya anak yang mau kuliah, justru lebih gampang karena bisa daftar di KIP kuliah tanpa survei ABCD. Itu sudah ada, begitu mendaftar di KIP kuliah di websitenya akan langsung muncul di situ keterangannya ibu penerima PKH dan BPNT, itu akan langsung muncul, Bu. Jadi nanti saya kasih DP link. Ibu nanti buka di situ atau nanti di handphone boleh. Nanti kalau misalnya saya cari waktu, kita sama-sama bikin, Bu. Nah, jadi untuk KIP kuliah, untuk Bapak dan Ibu yang penerima PKH dan BPNT atau KIS pemerintah, itu sebenarnya ketika mendaftar di websitenya KIP kuliah, itu akan langsung muncul Ibu punya jenis bantuan apa dari pemerintah. Dan itu tidak perlu verifikasi ulang, karena sudah tersurvei dan terverifikasi, tervalidasi oleh kementerian. Jadi, tinggal nanti begitu sudah daftar KIP kuliah, Ibu, kalau sudah daftar di websitenya KIP kuliah, ada ikut ujian masuk perguruan tingginya. Jadi misalnya ada nanti mau ambil misalnya ya, jurusan bahasa Inggris, ada jurusan apa, Bu? Rencana mau ambil, enggak, nanti kuliahnya, dia mau ambil apa? Kesehatan. Nah, itu nanti misalnya kesehatan, tapi dia universitasnya mana? IAIN atau STAIN, begitu. Nanti pilih DP universitas dulu, baru ambil DP jurusan. Mendaftar dulu ke DP kampus, ikut ujian masuk dulu di kampus. Nanti kalau sudah ikut ujian masuk di kampus, nanti dari kampus, kalau dia dinyatakan lulus tes di kampus, akan langsung tersinkron, Bu, dengan KIP kuliah. Jadi enggak perlu bayar apapun dari awal. Enggak mau bayar. Jadi dia ada di langsung dia sinkron, Bu.
begitu. Nah, ini kan nanti untuk masukkan Juli Agustus ya. Jadi kita sarankan adik cepat-cepat daftar jo dulu Bu di kampus, ikut ujian jo dulu. Nanti sambil orang bikin DP pendaftaran. Begitu. SMA enggak? Soalnya enggak, enggak apa-apa. Dia akan terbaca otomatis. Nah, ini salah satu kelebihan sistem online di Indonesia sekarang, Bu. Begitu kasih masuk nomor NIK, langsung dapat baca nomor kakak berapa, bapak orang tua penama siapa, keluarganya tinggal di mana, baru penerima bantuan apa, jadi semua langsung otomatis Bu terbaca DP data. Jadi dia nggak perlu ibu misalnya mau cek PIP atau KIP DP bantuan yang di SMA nggak pernah dapat, nggak perlu karena dia akan otomatis tarik data juga Bu dari Dinas Pendidikan. Dapat baca, oh ada ini pernah terima KIP atau PIP dari SD sampai SMP. Begitu. Nanti yang penting adek ujian jo dulu Bu. So boleh mendaftar jo dulu di kampusnya, ikut tes jo dulu. Nanti habis ini mungkin kita sediakan waktu ke rumah ibu, orang daftar Pak Ade di website KIP Kuliah, supaya nanti ketika dia pilih DP jurusan, kalau lulus tes, kurang mau tarik data dari kampus ke KIP Kuliah. Begitu. Oke, ada lagi yang mau bertanya, Bapak dan Ibu? Sama-sama, Bu. Ada lagi yang mau tanya? Ada lagi yang mau tanya? Ya. Nah, cuma kasih KTP aja Bu, nanti langsung dapat baca DP nomor NIK. Jadi nanti kasih DP nomor KTP yang bawa kakak, nanti dari pihak kampus akan membaca DP data Bu, otomatis pernah terima KIP atau PIP, begitu. Jadi enggak perlu kartu KIP yang lama, enggak perlu, jadi kurang langsung lihat DP NIK, ibu penerima bantuan apa, ada pernah terima KIP di kelas berapa sampai kelas berapa, begitu. Nanti ada DP histori atau riwayat. Kartu KIP. Oh. Dinas sosial. Baru dong berjaya. Iya, nanti kalau untuk KIP enggak perlu karena sistem online, Bu. Jadi dia akan membaca otomatis semua data keluarga. Oke. Ini kalau enggak ada yang mau tanya. Betul, enggak ada yang mau tanya. Batanya aja Bu. Bu, kita pemuda, kita minta maaf. Memang kita karena bawaan mungkin ya orang Sumatera tegas. Cuma kalau orang Sumatera itu Bu, muka Rambo, bicara Rambo, hati Hello Kitty. Jadi kalau ibu-ibu bilang Bu, kita mau suka bantuan seperti ini, kita ada kendala ini, Mbak bilang Bu. Karena begini, kita pegang cukup banyak wilayah wenang ini. Jadi mungkin kadang kita enggak bisa menjangkau semua. Apalagi ibu-ibu penerima PKH dan BPNT yang kategorinya masih baru ya. Jadi kalau yang lama-lama mungkin baku kenal, baku cocok, kurang mau bawa WA secara pribadi. Cuma kalau yang baru-baru mungkin masih malu-malu, masih gengsi, masih belajar bagaimana kan ibu pendamping karakter, jangan nanti dia mau tersinggung. Nah, cuma kita enggak mudah tersinggung, cuma memang kadang-kadang kita kalau apalagi bicara di WA ya Bu, itu kan tidak ada titik koma, ibu enggak bisa lihat kita peroman muka. Mungkin kalau kita berketik, ibu pikir aduh, ibu pendamping marah. Nah, itu bukan marah, cuma kadang-kadang kita bingung kalau di WA cuma tulisan begitu, bagaimana caranya mengekspresikan supaya ibu tahu enggak marah. Kadang-kadang kita pakai emot senyum, supaya jangan ibu-ibu pikir, oh ibu pendamping marah. Nah, kita enggak marah, cuma mungkin memang kadang-kadang ada pada saat
lagi sekolah atau lagi pendidikan atau lagi tugas, kong ibu ba telepon atau ba WA kita ndak langsung respon. Cuma kalau selesai semua kita pekerjaan, itu pasti kita respon secepatnya Pak Ibu-ibu. Begitu. Ada yang mau tanya? Iya. Ini bertanya Bu. Iya. Yang menerima kan Bapak. Apakah boleh ibu saya mau ikut pelatihan atau boleh? Boleh, boleh. Karena kan satu kartu keluarga. Jadi misalnya penerima PKH-nya, halo siang Pak Marwan. Ya, jadi misalnya yang terima bantuan, penerima bantuannya atas nama Paitua. Kong ibu yang mau ikut pelatihan boleh sekali, karena masih termasuk dalam satu kartu keluarga. Kalau untuk pelatihan itu boleh ibu yang terima, boleh anak-anak yang terima, dan mungkin nanti saya mau tanya, bapak dan ibu yang punya anak lulus SMA belum kerja berapa orang? Boleh tunjuk tangan? 1, 2, 3, 4, 5, 5. Bu, oh Pak Marwan ya, 6. Pak Marwan anaknya perempuan? Laki-laki? Oh perempuan. Sementara kuliah? Oke. Berarti kalau sementara kuliah belum bisa mencari kerja kan Pak? Ini yang saya tanya yang sudah lulus SMA, tidak sedang kuliah dan belum daftaran. 7, 8 ya? Ada 8. Bu, saya sebenarnya ke depan mungkin akan cari beberapa lembaga pelatihan untuk anak-anak ibu. Nanti boleh tulis nama ya Bu di situ. Anaknya SMA jurusan apa? Supaya saya boleh cari lembaga pelatihan yang cocok. Kalau anak laki-laki, saya kemarin kepikiran mau mengajak kerjasama dengan Coding Next. Mungkin ada yang sudah pernah dengar Bu, Coding Next. Jadi Coding Next ini karena sekarang anak-anak hobi sekali bermain HP, daripada yang cuma habis bermain HP, kita mau undang pelatihan untuk cara bikin game, cara bikin mainan di handphone. Bikin game di handphone atau bikin website. Jadi kalau ibu suka belanja online berupa baru apa lagi? Nah, yang kita mau ajarkan Pak anak-anak adalah cara bikin. Jadi nanti ketika dorang sudah menyelesaikan pelatihan itu, harapannya dorang sertifikat itu, dorang boleh mau bawa atau mendaftar kerja sehingga ada pendapatan untuk keluarga. Gaji seorang coder, jadi dia bikin kode-kode lewat komputer atau lewat handphone, itu nanti dia akhirnya bisa jadi kayak begitu, atau mereka nanti bisa bikin website sendiri. Begitu. Kita juga akan cari beberapa pelatihan, misalnya bagaimana sih jadi konten kreator, bikin konten di TikTok yang menarik, sehingga dorang ada pemasukan. Jadi nanti Bapak dan Ibu yang anaknya belum bekerja tapi sudah lulus SMA, tulis nama, baru DP jurusan apa supaya kita boleh mau sesuaikan dengan dorang peminat bakat dan dorang latar belakang pendidikan. Itu. Oke. Pak Marwan, izin bertanya, seberapa tahun Pak terima PKH? Lebih dari 5 tahun Pak? Oke, sudah Kang. Pak Marwan, kita tadi ada sempat sampaikan, penerima PKH yang lebih dari 5 tahun itu akan tergraduasi, baik itu by system atau Bapak sendiri yang buat surat pernyataan pengunduran diri. Tapi ketika Bapak yang buat surat pernyataan pengunduran diri dari PKH, DP PKH-nya tidak langsung berhenti Pak. Jadi Bapak kita alihkan dulu ke bantuan PPSE, program pemberdayaan sosial ekonomi. Jadi program pemberdayaan sosial ekonomi ini, Pak Marwan atau istri mendapatkan pelatihan untuk usaha. Nah, habis itu dapat bantuan modal usaha dari Kemensos. Nah, setelah usaha berjalan, kita akan dampingi juga. Kita akan pantau Bapak usaha bagaimana, apakah ada kemajuan, atau ada kesulitan, ada kendalanya di mana. Nanti kita lihat, kita pantau terus. Nah, kalau setelah 1 tahun program PPSE berjalan, Bapak usaha berjalan stabil,
itu Bapak akan lepas dari PKH dengan BPNT. Begitu. Tapi kalau masih belum berjalan bagus, DP usaha masih ada kendala-kendala, itu nanti akan didampingi terus sampai dan kita akan cari apa yang kurang. Misalnya masih kurang suntikan dana, kita akan cari lembaga yang bisa bantu untuk usaha modal usaha. Jadi harapannya Pak Marwan dengan keluarga bisa lepas dari PKH dengan BPNT. Begitu. Ya, Pak. Nah, jadi masih ada yang mau bertanya Bapak dan Ibu? Sudah? Bu, yang merasa di sini sudah lebih dari 5 tahun terima PKH dan BPNT, boleh tunjuk tangan? Ibu Tiwi, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Di atas 5 tahun ya, Pak? Ya, 5 tahun dan ke atas. Ya, Ibu Wilsa ya. 11. Bapak atas nama siapa, Pak? Oh, Misnawati. Ibu Misnawati itu atau? Oh, Rismawati Tahir. Oh, iya. Oh, Ibu lagi berjual ya, Pak? Ya. Nah, ini nanti Bapak mungkin boleh sampaikan ke Ibu juga ya untuk program PPSE. Nah, ini ada sekitar 12 orang. Ibu Wilsa kemarin sudah buat surat pernyataan pengunduran diri. Yang 11 lagi boleh dipertimbangkan untuk buat surat pernyataan atau suka tergraduasi by system. Kalau tergraduasi by system, DP resiko konsekuensi, hilang PKH, hilang BPNT, nggak bisa terima KIP, nggak bisa terima KIS. Hilang semua dari DTS EN. Hilang dari dulu DTKS, sekarang DTS EN. Jadi, satu keluarga hilang semua, Bu, DP data dari Kemensos. Ya. Kalau mau bikin pernyataan, nanti boleh bikin di rumah. Ibu WA apa kita, Bu, kita mau bikin surat pernyataan, nanti kita datang kunjungan ke rumah, orang bikin sama-sama. Nanti kita kita dampingi, nanti kita datang ke rumah. Jadi buat Ibu dan Bapak yang siap untuk graduasi mandiri sejahtera, WA ke saya. Siapa lagi? Ibu Misna ya. Iya. Ibu ya, persiapan ya Bu ya. 4, oke. Diskusi dulu dengan Pak Ibu ya. Nanti supaya kita bisa maksimal juga Bu. Jangan nanti kita baca dari Ibu sampai di rumah Bapak kaget. Begitu nanti kalau miskomunikasi kok Bapak marah-marah. Iya betul. Jadi mesti komunikasi juga dengan Bapak juga. Nanti Bapak dan Ibu di sini juga diskusi dulu dengan pasangan ya. Jangan sampai pasangan di rumah merasa aduh kita sudah dianggap story. Ya. Jadi diskusi dengan pasangan. Cari pasangan. Cari job. Cari job. Kalau cewek dia akan mau kemana Pak? Oke. Nanti untuk Bapak dan Ibu yang lain boleh mempertimbangkan diskusi dulu dengan pasangan di rumah dengan keluarga ya Pak. Tapi kalau untuk PIP nanti tetap akan berjalan karena masih ada di DP. Sip. Bisnawati. Oke. Nah, KIP kuliah masih jalan ya Pak? Ya. Jadi itu nggak akan ketika Bapak dan Ibu masuk program PPSE, KIP atau PIP itu tidak akan terganggu, akan tetap terima karena Bapak dan Ibu penama masih ada di DTSEN. Jadi anak-anak masih boleh terima KIP di sekolah, terima PIP di sekolah, terima KIP kuliah di sekolah, dan masih boleh terima KIS. KIS-nya masih jalan. Jadi yang terhenti nanti awal PKH dan BPNT. Begitu. Tapi kalau sudah signifikan seperti yang kita bilang tadi Dambu, kalau misalnya pendapatan 2 atau 3 kali dari pendapatan sebelumnya, itu mungkin akan dilepas ditanya pelan-pelan. Oke, untuk yang lain nanti boleh mempertimbangkan. Kalau sudah, boleh WA ke saya. Karena memang saya hanya membuka wacana untuk Bapak dan Ibu dalam mempersiapkan diri karena bansos sementara berdaya untuk selamanya. Sebetulnya dari awal PKH itu memang hanya boleh maksimal 6 tahun. Nah nanti untuk yang lain boleh mempertimbangkan, kalau sosial boleh WA apa kita. Supaya Ibu-ibu membuat surat pernyataan mengundurkan diri dari PKH atau BPNT.
Tetapi ketika sudah memberikan surat pernyataan pengunduran diri dari PKH atau BPNT, DP PKH belum langsung diputus. Ibu-ibu akan kita alihkan ke program pemberdayaan. Oke, masih ada yang mau ditanya? Ya, oke. Kalau misalnya sudah ada yang mau ditanya, saya mau akhiri pertemuan kita di pagi hari ini. Saya mau mengucapkan terima kasih ya untuk Bapak dan Ibu yang sudah bersedia hadir ya di pertemuan pagi ini. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat. Saya juga mau mengucapkan minal aidin wal faizin, selamat hari raya Idul Adha ya buat Ibu dan Bapak yang merayakan. Oke, kalau memang sudah tidak ada, saya akhiri pertemuan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi.